Pada 25 April 1950, berdirilah Republik Maluku Selatan. Jabatan presiden dijabat oleh Johannes Manuhutu yang sebelumnya memproklamirkan berdirinya RMS. Kendati demikian, Manuhutu seakan bertaubat setelah murtad dari Indonesia Raya. Maklum saja, Manuhutu bisa dikatakan terpaksa memproklamirkan RMS karena dirinya tak tahan tekanan kaum federalis macam Sumokil. Ia memilih kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pada 3 Mei 1950, tampuk kepemimpinan pun berganti dari Manuhutu ke Chris Sumokil. Informasi selengkapnya mengenai berdirinya RMS bisa dicek di video sebelumnya ya guys. Melihat gelagat RMS yang membahayakan persatuan, Presiden Soekarno pastinya tak tinggal diam guys. Presiden Soekarno awalnya memilih jalan damai dengan mengirim tim yang diketuai oleh Johannes Leimena untuk berdiplomasi. Namun Sumokil dan kawan-kawan membangkang. Akhirnya Presiden mulai menggerakkan kekuatan militer untuk memberangus separatisme. Kolonel Alex Evert Kawilarang ditunjuk untuk memimpin penyelesaian separatisme di Maluku. Setelah KMB, KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda resmi dibubarkan sebagai follow-up perdamaian kedua negara. RIS mulai merekrut bekas anggota KNIL. Nah, kalau kalian tahu, tentara KNIL pada masa revolusi adalah pasukan yang digunakan Belanda untuk melawan TNI kita guys. Setelah itu, mereka diseleksi dan dilebur ke dalam tubuh TNI atau APRIS. Operasi militer ke Maluku ibarat ajang penebusan dosa dan menguji kesetiaan bekas tentara KNIL terhadap Indonesia. Mereka ditugaskan untuk melawan pasukan RMS. Di sana, mereka bahkan melawan bekas rekan sendiri yang masih enggan bergabung dengan TNI dan bergabung dengan RI. Bayangkan saja guys, betapa sulitnya bukan menghadapi teman sendiri di medan perang. Sebenarnya, bukan hanya pembuktian kesetiaan kepada negara saja, namun, mereka dinilai mampu menguasai medan perang karena kebanyakan mereka merupakan orang timur, khususnya orang Maluku. Operasi menumpas RMS ini memang sangat sulit. Pasukan RMS cukup tangguh sehingga pasukan TNI sulit pulang hidup-hidup. Benar saja, banyak prajurit dan perwira TNI gugur dalam misi mengobati Ibu Pertiwi. Perwira yang gugur dalam penumpasan RMS contohnya adalah Mayor Abdullah. Mayor Abdullah gugur saat memimpin pendaratan di Pulau Seram. Ia tertembak di atas kapal pada 25 September 1950. Senasib dengan Mayor Abdullah, Letkol Slamet Sudiarto juga tertembak saat hendak keluar kapal di Hitu Meseng. Meski sempat dioperasi di kapal, ia akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Letkol Slamet Riyadi pun demikian. Pada 4 November 1950, ia ditembak sniper RMS. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Itulah moto setiap prajurit yang rela berkorban demi negara. Pengorbanan mereka kelak akan berbuah manis. Kendati memakan banyak korban, nyatanya TNI mampu merangsek masuk ke pusat pemerintahan RMS di kota Ambon. Pertahanan utama RMS di Pulau Ambon dapat dipatahkan oleh militer Indonesia pada November 1950. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintahan RMS. Sumokil dan kawan-kawan bergerilya ke pulau-pulau di Maluku hingga 1963. Warga Maluku yang dulu mendukung gerakan Sumokil telah banyak yang kembali setia membela NKRI. Alhasil, dukungan terhadap RMS pun mulai melemah. Untuk menangkap otak gerakan RMS, nyatanya butuh waktu 13 tahun guys. Waktu yang cukup lama. Namun wajar saja butuh waktu yang lama karena dalam kurun waktu 1950 hingga 1963 banyak sekali permasalahan yang harus dihadapi bangsa ini, khususnya pergolakan di daerah dan permasalahan ekonomi. Gerak gerilya Sumokil pun akhirnya berakhir kala dirinya diserbu TNI di Pulau Buru pada 2 Desember 1963. Ia kemudian dibawa ke Pulau Seram untuk penahanan. Sumokil kemudian diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa dan dijatuhi hukuman mati. Sumokil kemudian dieksekusi oleh peleton tembak pada 12 April 1966 di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Setelah eksekusi mati Sumokil, praktis gerakan RMS mereda. Namun bukan berarti musnah seketika.
Setelah Sumokil dieksekusi, jabatan presiden kemudian dipegang oleh Johan Manusama yang menjalankan pemerintahan pengasingan di Belanda hingga tahun 1992. Saat ini, RMS dipimpin oleh John Watilete dan masih eksis meminta dukungan internasional di negeri Belanda. Meski banyak permasalahan mengenai ancaman disintegrasi bangsa, nyatanya bangsa kita masih tetap utuh berdiri sampai sekarang. Dan itu adalah hal yang patut disyukuri. Rintangan akan terus datang menguji, tapi yakinlah, rintangan tersebut ada untuk menguatkan persaudaraan kita dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Salam damai Indonesiaku, NKRI harga mati. Sekian pembahasan mengenai RMS. Kalau video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan bagikan ke teman-temanmu ya. Yang ingin berpendapat atau memberi kritik, silakan ketik saja di kolom komentar. Akhir kata, salam jas merah.